di mana disebutkan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu sangat besar sekali. Bapak-bapak harus mengerti, dalam sebuah syair disebutkan wanita itu kalau berjanji akan berbuat buruk, mengancam suaminya atau lelaki manapun, maka dia akan memenuhi janji itu. Tetapi kalau dia berjanji akan berbuat baik kepada seseorang, laki-laki, suami, maka dia akan menunda-nunda janji kebaikannya, bahkan mungkin melupakannya. Ini satu hal ya, ibu-ibu mengakui atau tidak mengakui, bunyi syairnya begitu. Jadi wanita kalau sudah mengancam kepada suaminya akan melakukan begini yang sifatnya itu tidak menyenangkan, maka dia akan penuhi janjinya. Tapi berbeda ketika dia berjanji akan memberikan sesuatu yang baik atau memberikan sesuatu yang sifatnya kenikmatan, maka dia akan menunda-nunda. Ya. Berapa banyak para ikhwan ketika awal menikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun pertama, dek kalau aku nikah lagi gimana? Nggak apa-apa kok, begitu ya. Itu 1 bulan pertama gitu kan ya. Apa yang kemudian terjadi? Ya tentu masing-masing kita sudah bisa memahami bahwa itu bukan janji wanita, karena janji kebaikan semacam itu sebagaimana tadi tabiatnya dia akan menunda-nunda, bahkan berharap tidak akan pernah terjadi selamanya ya. Tetapi sebaliknya ketika dia sudah menjanjikan yang sifatnya ancaman buruk seperti yang dilakukan oleh Zulekha kepada Yusuf, maka betul-betul janji itu diwujudkan ya. Kita singgung di pertemuan lalu bahwa isu kalau sudah jatuh ke tangan wanita maka sulit untuk di stop. Jadi wanita itu mirip seperti kantor berita. Ini catatan penting buat bapak-bapak ya. Kalau bilang kepada istrinya ini jangan cerita-cerita ya, maka itu kayak perintah gitu ya. Tolong ceritakan. Jangankan kok Anda ibu-ibu, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah diingatkan Nabi jangan cerita-cerita, ternyata tidak tahan juga. Masih ingat kisahnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berkunjung ke salah satu rumah istrinya, yaitu Hafsah binti Umar. Ketika Nabi masuk ke rumah Hafsah, waktu itu tidak ada Hafsah, rumahnya kosong, sehingga Rasul masuk ke dalam. Saat Nabi berada di dalam, pintu terbuka, tiba-tiba budak perempuan beliau yang namanya Maryah Al-Kibtiyah itu lewat. Maka ta'ali ya Maryah, kata Rasul, kemari, mendekat. Maryah kemudian masuk ke kamarnya, ke rumahnya Hafsah. Karena dulu rumah istri Nabi itu nggak besar-besar ya, hanya kamar satu sama inilah ya. Masuklah Maryah. Rasulullah berdua dengan Maryah, wanita yang halal bagi Rasulullah SAW. Saat Nabi sedang berdua dengan Maryah, ya tentu sekali lagi ini budak Nabi halal, bahkan Rasul dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim dari Maryah. Saat Nabi sedang berduaan dengan Maryah, tiba-tiba Hafsah masuk. Hafsah kaget melihat Nabi berduaan di atas ranjangnya Maryah, di atas ranjangnya Hafsah dengan wanita lain. Maka Hafsah kemudian berteriak mengatakan, "Ai Rasulullah, ala firasyi." Wahai Rasul, kok tega di atas ranjang saya kamu dengan wanita lain, kata Hafsah. Maka Rasul kemudian mengatakan, tolong jangan diceritakan. Baiklah, aku berjanji tidak akan lagi menyentuh wanita ini, aku tidak akan menggauli dia lagi, tapi tolong jangan cerita-cerita kepada istri-istri yang lain. Ternyata Hafsah tidak sanggup untuk menahan godaan untuk cerita ya. Hafsah mengatakan kepada Aisyah, tadi aku melihat suami kita begini-begini ya, dengan marah di kamar saya tak. Sekarang suami kita sudah berjanji tidak akan menggauli lagi Maryah ya, tapi ini rahasia, jangan cerita-cerita ya. Bisa nggak kemudian rahasianya dipegang? Nggak bisa dipegang.
istri Nabi cerita lagi kepada istri yang lain, tadi begini, cerita lagi kepada yang lain. Akhirnya cerita itu sampai ke telinga Nabi. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza. Ketika akhirnya Hafsah dipanggil, Hafsah ke sini. Kemarin kan sudah aku bilang, kamu jangan cerita-cerita. Kenapa kamu ceritakan kepada wanita yang lain? Kenapa kamu ceritakan kepada istri-istriku yang lain? Hafsah kaget. Loh, perasaan kemarin sudah tak pesen nih supaya jangan cerita-cerita, gitu kan? Ya, kok bisa nyebar kemana-mana, gitu ya? Hafsah kemudian berkata, man amba'aka hadza. Loh, dari mana Mas tahu kalau ini udah nyebar kemana-mana? Qala nabba'an ya wa alimul khabir. Malaikat Jibril baru saja ngasih tahu kalau kamu membocorkan rahasia ini. Ya. Jadi itu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan aib, ini bukan cacat, ini bukan celah, ini sifat wanita.